Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairana Tunisa. Bisa dipanggil Aca. NIM 22,060,023. Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu statistika. Saya akan meng-share PPT Bab 1, Pengertian Statistika. Bab 1, Pengertian Statistika. Lanjut. Pengertian statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Lanjut, statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi kesimpulannya itu pada bagian set yang definisi statistika dan statistik itu berbeda. Yang membuat bedanya itu adalah statistika itu adalah ilmu dari statistik. Kalau statistik itu kumpulan suatu angka. Selanjutnya, perkembangan statistika. Perkembangannya ada 5. 1. Zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besar pajak. B. Zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. C. Tahun 1937 Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Selanjutnya, Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis IS-ln. 5. Tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Next. Ada beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Yang pertama, kasus tuntunan buruh tentang kenaikan gaji, bagaimana seharusnya. 2. Perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana. 3. Penggalangan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih. Selanjutnya, setiap produsen memberi garansi atas barangnya, berapa produksi akan ditingkatkan. Jadi ada beberapa contoh statistika itu dimana harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Next.
pada tabel ini yang dapat saya jelaskan pada bagian keterangan kode. Kode adalah kode perusahaan di BIE dan previous atau previous price menunjukkan harga saham per lembar pada saat penutupan hari sebelumnya. Selanjutnya open atau opening price menunjukkan harga pertama kali pada saat pembukaan sesi 1 perdagangan, yaitu pukul 9.30 pagi. Next, finish harga menunjukkan harga tertinggi atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Next, low atau lowest price menunjukkan harga terendah atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Next, close atau closing price menunjukkan harga penutupan suatu saham pada saat sesi 2, yaitu pukul 6 sore. Change menunjukkan selisih antara opening price harga pembukaan atau last price harga terakhir yang terjadi. Volume menunjukkan jumlah transaksi pada hari itu. Next, kita dapat menunjukkan grafik polygon. Berdasarkan data sudah disajikan dalam bentuk diagram batang dan dapat memberikan informasi bahwa sebagian besar harga saham perusahaan berada di interval kelas kedua. Harga saham rata-rata adalah 3.131 per lembar, dengan 40% perusahaan berada dari 10% perusahaan. Harga saham rata-rata adalah 3.131 per lembar dengan 40% perusahaan berada pada kisaran harga saham antara 1.133 sampai 3.479. Apabila ingin membeli saham dari 10% perusahaan terbaik, maka terdapat pada kisaran harga saham 5.111 sampai 6.750, dan ada satu perusahaan yaitu ASSI Astra International Tbk. Selain harga saham yang menunjukkan nilai suatu perusahaan, data pada tabel tersebut dapat diolah lagi untuk memberikan informasi yang berguna. Misalnya, volume transaksi saham di BEI yang menggambarkan pertempuran antara penawaran, supply, dan permintaan diamond, dan dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis pergerakan saham
atau informasi mengenai naik turunnya harga saham. Demikianlah statistika bekerja, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, menyusun data, dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Next, penggunaan statistika atau masalah yang dihadapi. Statistika dipergunakan dalam pemasaran, akuntansi, manajemen, pengawasan mutu, melihat keputusan konsumen, dan sebagainya. Berikut tabel yang berkepentingan dengan statistika terkait dengan bidang bisnis, manajemen, akuntansi, dan keuangan. Satu, manajemen. Masalah yang dihadapi: penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. 2. Penentuan jumlah persediaan barang dalam proses, dan barang jadi. 3. Evaluasi produktivitas karyawan. 4. Evaluasi kinerja perusahaan. 2. Selanjutnya akuntansi. 1. Penentuan standar audit barang dan jasa. 2. Penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. 3. Analisis rasio keuangan perusahaan. Next, yaitu 3. Pemasaran. 1. Penelitian dan pengembangan produk. 2. Analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. 3. Ramalan penjualan. 4. Efektivitas kegiatan promosi penjualan. 4. Keuangan. 1. Potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. 2. Tingkat pengambilan investasi beberapa sektor ekonomi. 3. Analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. 4. Analisis risiko setiap usaha. Next. Ekonomi pembangunan. Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. 2. Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. 3. Indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Next, agribusiness. 1. Analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. 2. Kelayakan usaha dan skala ekonomi. 3. Manajemen produk agribisnis. 4. Analisis ekspor dan impor produk pertanian.
Selanjutnya, jenis-jenis statistika. Jenis statistika. Satu, statistika deskriptif. Dua, statistika induktif. Statistika deskriptif, materinya adalah pengajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala dan peramalan. Kedua, statistika induktif, materinya probabilitas dan teori keputusan, metode sampling. Tiga, teori pendugaan. Empat, pengajian hipotesis. Lima, pengujian hipotesis. 6, regresi dan korelatif dan statistika. Next, dapat kita lihat ini adalah polusi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. 2, sampel, suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Next, jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada data kualitatif, data kuantitatif. Data kualitatif yaitu terdiri dari skala minat, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Kalau data kuantitatif ada dua, data diskret dan data kuantitu. Data diskret adalah jumlah mobil, jumlah TV yang dijual, jumlah staf, dan lain-lain. Data kuantitu berat badan, jarak Solo, Jakarta, luas rumah, dan lain-lain. Data kualitatif merupakan data non-angka. Kalau data kuantitatif merupakan data angka dan atau numerik. Kalau data diskret merupakan data kuantitatif yang nilainya khusus dan merupakan hasil perhitungan serta biasanya berupa bilangan bulat. Kalau data kuantitu merupakan data kuantitatif yang nilainya menempati semua interval pengukuran dan merupakan hasil pengukuran serta biasa berupa bilangan pecahan dan bulat. Next, sumber data statistik.
Jumlah data statistik bisa berupa data pusat statistik Bank Indonesia dan selain BPS dan BI untuk beberapa data produksi, konsumen dan data lainnya bersifat khusus. Selanjutnya skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada skala nominal, yaitu angka yang diberi hanya sebagai tabel saja. Contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, dan waria sama dengan 3. 2. Data ordinal, yaitu angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. 3. Skala interval. Angka mengandung sifat ordinal dan membantu jarak atau invertal. Contoh, saham sangat profitatif dengan harga 5.438 sampai 6.750. Kalau skala rasio, angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, pada tahun 2012 inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi Amerika Serikat 2,069%, maka inflasi Indonesia 2,08 kali di inflasi di Amerika Serikat. Next, beberapa alat bantu belajar. Contoh kasus, kaji kasus, ringkasan, latihan menjawab, latihan soal, dan latihan soal menjawab menggunakan Excel untuk statistika. Baik, hanya itu saya sempat menjelaskan tentang pengertian statistika. Kalau ada yang kata-kata yang salah ataupun ucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.